Assalamualaikum sahabat Lentera Kehidupan, semoga Allah selalu merahmati. Yaman As-Said atau Yaman yang berbahagia. Assalamualaikum. Malaysia, Indonesia. Indonesia. Yaman telah hadir di peta selama ribuan tahun, bahkan sebelum negara Amerika berdiri. Pada zaman kuno, Yaman adalah negara yang kaya, yang memperdagangkan kemenyan, dupa, dan rempah-rempah. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terpenting bagi perekonomian Yaman. Dalam sektor pertanian ini, Yaman membudidayakan sereal, beberapa buah-buahan, serta mempunyai beberapa unggas dan ternak. Selain itu, Yaman juga mempunyai dua tanaman komersial utama, yaitu kopi Arabica dan khat. Khat adalah tanaman dengan nama ilmiah Chata edulis, jenis tanaman hias yang daunnya sering dikunyah sebagai tradisi bangsa Arab selama ribuan tahun. Yaman menjadi satu-satunya negara di Jazirah Arab yang memiliki pemerintahan republik. Penyatuan Yaman terjadi pertama kali pada tanggal 22 Mei 1990, yaitu ketika Yaman Utara bersatu dengan Yaman Selatan sehingga membentuk Republik Yaman. Kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya lewat pemilihan umum. Yaman pernah dijajah beberapa kali oleh negara Arab, Persia, Turki, dan yang terakhir adalah Inggris. Sibam, Wadi Duan, Seun, Tarim, dan Mukalla. Itulah kota-kota indah yang terletak di Yaman, di wilayah yang disebut Hadramaut. Ya Hadramaut, Farahi. Wakid ahla wa sahla fik ya Hadramaut. Hadramaut adalah sebuah lembah di negeri Yaman. Lembah ini cukup subur untuk ukuran negeri Yaman yang umumnya padang pasir yang tandus. Dalam Alkitab Kejadian, namanya ditulis Hazarmawet. Hadramaut merupakan negeri asal dan tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam, serta banyak nabi-nabi lainnya lahir di sini. Yang mana ada di Hadramaut ini, beliau ini Nabi Handolah diutus pada kaum yang disebut dalam Al-Quran itu Ashabur Ros, wa Adaw wa Thamud wa Ashabar Ros, yaitu Allah dalam sebuah ayat menggabungkan antara Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang mana ada di Hadramaut, wa Thamud, dan Thamud itu kaumnya Nabi Saleh yang mana ada di Hadramaut, ada di Wadi Sar. Kemudian wa Ashabar Ros, Ashabar Ros itu kaumnya Nabi Handolah yang mana mereka nggak beriman, justru malah membunuh Nabi Handolah. Seperti inilah kondisinya makamnya Nabi Handolah. Nabi Handolah ini adalah nabi yang diutus kepada kaum Ashabur Ros. Dan itu kalau yang sana itu katanya istrinya beliau. Nah ini istrinya. 22,5 dan 17 meter. 22,5 dan 17 meter. Ada sekitar 35 nabi yang diutus di Hadramaut. Ma bainal ma'ruf wal majhul, di antara ada yang nggak diketahui, ada yang diketahui. Nah, ini salah satu telapak kaki nabi yang mana diabadikan sampai sekarang, diambil dalam sebuah batu kemudian ditempelkan di tembok sampai sekarang. Di Hadramaut juga tersebar ribuan keturunan Nabi yang berhijrah dari Makkah dalam tujuan menghindari kekacauan yang ada di Makkah dan Madinah karena kaum Haramita yang ekstrim. Ka'bah pernah kehilangan perhiasannya, yaitu Hajar Aswad, selama 22 tahun. Batu itu hilang karena dicuri oleh pemimpin gerakan Haramitah, Abu Tahir Sulaiman. Semula tanah Hadramaut penuh dengan kaum Khawarij dan Syiah.
Tetapi berkat dakwah para sayyid yang berhijrah ke Hadramaut, kini Hadramaut menjadi kota tempat banyak ulama dan para wali. Sebagian besar keturunan Arab di Indonesia umumnya berasal dari wilayah ini. Ini dapat ditelusuri dari nama-nama marga mereka, seperti Al-Amri, Ali Idrus, Bajubir, Bawasir, Al-Kaf, Al-Atos, Al-Katiri, Sungkar, Al-Hafsi, dan sebagainya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Ini adalah kota Tarim dengan julukan kota 1000 wali. Secara geografis, Tarim adalah sebuah kota kecil yang terletak di provinsi Hadramaut, Yaman. Kota ini berada di ketinggian 2070 kaki di atas permukaan laut. Sejarawan mengatakan bahwa Tarim berdiri pada abad keempat sebelum Masehi. Nama Tarim berasal dari nama rajanya yang dahulu, yang bernama Tarim bin Hadramaut bin Sabah al-Asigir. Kota Tarim disebut juga Tarim al-Ghana, yang memiliki arti kota Tarim yang rindang karena banyak pepohonan dan sungai. Di Tarim terdapat banyak masjid, jumlahnya mencapai 360 buah, sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Tarim mempunyai banyak lembaga pendidikan yang banyak menampung pelajar Islam dari berbagai negara termasuk Indonesia. Tak heran kota ini banyak menghasilkan sarjana Islam yang berpengaruh di dunia. لأن فيها العلم وهي أساس العلم وفيها مسجد المحراب. من إندونيسيا كثرت فيه مجالس في العلم في الفقه في القرآن في كل شيء. السلام عليكم. ماليزيا إندونيسيا. Indonesia. يلا. Adapun ulama dunia saat ini yang paling terkenal yang lahir di kota Tarim adalah Habib Umar bin Hafiz, pemimpin Dar al-Mustafa atau Pondok Pesantren Darul Mustafa, dan Habib Ali al-Jufri, cendekiawan muslim dari Tarim. Karena terkenal sebagai kota tujuan penuntut ilmu, maka Tarim pastinya memiliki perpustakaan. Disebutkan bahwa salah satu perpustakaan besar yang dimiliki kota ini adalah Perpustakaan Al-Ahqaf yang melekat pada Masjid Al-Jami. Perpustakaan tersebut menampung sekitar 5.000 manuskrip dari berbagai wilayah yang berisi kajian agama, pemikiran para nabi, hukum Islam, tasawuf, kedokteran, astronomi, pertanian, biografi, sejarah, matematika, dan fisika. Banyak yang merupakan manuskrip berumur ratusan tahun. Penduduk Yaman masuk Islam pada masa awal ketika delegasi Hadramaut bertemu Nabi Muhammad di kota Madinah pada tahun ke-10 Hijriah dan menjadi pedagang dan petualang yang menghubungkan antara bagian timur benua Afrika dengan bagian selatan benua Asia. Dengan demikian menjadi pelaku jalur sutra laut. Kota Tarim disebut sebagai kota As-Siddiqi untuk menghormati Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar mendoakan Tarim atas 3 keutamaan, yakni dipertahankan hingga akhir zaman, air yang melimpah, dan menjadi pusat ilmu dengan banyak melahirkan para ulama. Nabi Muhammad memuji keadaan penduduk Yaman. Beliau memandang orang-orang Arab Selatan itu sebagai masyarakat yang lemah lembut. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, pemahaman agama ada pada Yaman, hikmah ada pada Yaman." Hadis riwayat Imam Ahmad. Di hadis lain, Nabi Muhammad juga bersabda, "Hampir-hampir bangsa Yaman melebihi kalian. Mereka bagaikan segumpal awan. Mereka adalah sebaik-baiknya penduduk bumi." Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Al-Baihaqi. Sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Merekalah pelopor pertama dalam hal berjabat tangan, sabda Nabi. Beliau, Nabi Muhammad, sangat senang ketika sejumlah orang dari Yaman datang ke Madinah. Setelah menyatakan iman dan Islam, mereka meminta kepada Rasulullah agar berkenan mengirimkan seorang ke negerinya untuk mengajarkan agama.
Permintaan itu mengisyaratkan betapa besar semangat masyarakat Yaman untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW lalu mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah kepada mereka. Tak heran sampai saat ini anak keturunan dari orang Yaman sangat senang dengan ilmu. Seakan-akan tak habis pujian Nabi untuk bangsa Yaman. Pernah suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya akan datang suatu kaum yang kalian akan merasa sungkan jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka." Penasaran dengan siapa kaum yang dimaksud, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka berasal dari kaum Quraisy?" "Bukan, mereka adalah penduduk Yaman," jawab Rasulullah. Yaman memang menjadi negara yang masih sangat syarat dengan nilai-nilai sejarah di dalamnya, sehingga membuat negeri ini sangat menarik. Sama halnya dengan keberadaan kota di Yaman, sebab memiliki usia yang sudah cukup tua. Kota Sana, yang merupakan ibu kota negara Yaman, ternyata menjadi salah satu kota tertua yang ada di dunia ini. Kota ini terus dihuni selama lebih dari 2500 tahun. Imam Al-Syafi'i, pendiri mazhab fikih Syafi'i, juga beberapa kali mengunjungi sana dan memuji keunikan serta keistimewaannya. Selain sana ada kota Sibam yang memiliki bangunan vertikal dan sudah ada sejak tahun 300 Masehi. Kota Sibam dikelilingi oleh benteng yang telah berusia ribuan tahun. Sibam memiliki gedung-gedung pencakar langit tertua di dunia yang dibuat dari batu dan tanah liat. Walaupun kota Sibam sudah ada sejak abad kedua Masehi, namun bangunan-bangunan pencakar langit tersebut mayoritas dibangun sekitar abad ke-16, mengikuti struktur bangunan bertingkat yang sudah ada sebelumnya. Bangunan yang ada di kota kuno ini seluruhnya berjumlah 500 buah, dengan rata-rata bangunan terdiri dari 5-7 lantai. Masing-masing lantai di setiap gedung dihuni oleh 2 hingga 4 keluarga. Yaman memiliki salah satu sumber daya yang cukup populer, yaitu madu. Madu yang memang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Madu sidr Yaman cukup terkenal di Timur Tengah sebagai madu medis terbaik di dunia. Hal ini karena madu ini dikenal memiliki nutrisi dan antioksidan yang kaya, sehingga mampu menyembuhkan berbagai penyakit berbahaya. Inilah yang menjadi alasan mengapa madu di Yaman sangat terkenal dan sehat jika dibandingkan madu di negara lain. PBB mengatakan madu berperan penting bagi perekonomian Yaman, bahkan sebanyak 100.000 rumah tangga bergantung padanya sebagai mata pencaharian mereka. Selain madu, Yaman memiliki kekhasan lainnya, yaitu kopi mocha. Kopi mocha yang biasa memiliki rasa manis dan terkenal di seluruh dunia, ternyata berasal dari Yaman. Kopi mocha berasal dari biji kopi bernama mocha yang dikirim dari pelabuhan Al-Mocha di Yaman. Biji kopi tersebut terkenal dengan rasanya yang kecoklat-coklatan. Dengan perkembangan zaman, sekarang nama mocha tidak terlalu terhubung dengan bijinya, namun kehadiran rasa coklat ke dalam minuman kopi. Dahulu kala, kota Mocha di Yaman menjadi pusat monopoli perdagangan Yaman selama 200 tahun dengan penjualan kopinya.